di sebuah rumah yang cukup luas yang hanya dihuni beberapa perempuan. Dudung, Dudung, kembalikan kunci itu. Dudung, kemana engkau lari? Kuyuk kecil. Dudung, kembalikan kunci itu. Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut tak tentu ujung pangkalnya? Ada apa ribut? Hah? Ada apa ribut-ribut? Siapa yang ribut? Kaulah yang bikin ribut di rumah ini. Tadi saya mendengar ibu menjerit-jerit. Sebab apa? Sebab apa? Hah? Tadi saya mendengar ibu menjerit memanggil Dudung. Ada apa? Peduli apa kau? Aku menjerit di rumahku sendiri. Ada apa, ada apa? Tanyalah yang pantas, seperti dulu kau bertanya pada nenekmu. Ya sebab apa ibu menjerit? Sebab apa? Siapa lagi kalau bukan si Kuyuk kecil itu? Kunyuk kecil siapa? Ya siapa lagi kalau bukan cucumu yang seperti perampok itu? Sejak seminggu di sini, selalu mengganggu aku saja kerjanya. Besok mesti segera kau kembalikan dia pada bapaknya di Jakarta. Atau kau bawa ke rumahmu di Solo. Kalau tidak, aku akan pergi ke rumahku setia di Surabaya. Aku akan puri ke sana. Kau kemari hanya mengganggu aku saja. Hayo, ambilkan kunci itu. Kunci yang mana? Kunci yang aku punya, yang biasa aku simpan di bawah kasur di kamarku. Berapa hari yang lalu telah dihilangkan oleh cucumu setelah dibuat mainan. Cepat ambilkan Lastri sebelum aku puri. Di mana kunci itu, Bu? Di mana? Di mana kunci itu? Di mana kunci itu? Sejak anak-anak kau memang paling tolol, sampai setua ini pun tolol juga belum hilang. Malah makin bertambah rupanya. Bagaimana orang harus tahu tentang kunci itu? Di bawah kasur. Hah? Di bawah kasur. Di bawah kasur? Kalau kunci itu ada di bawah kasur, apa perlunya aku minta padamu? Lalu di mana kunci itu? Kuyuk kecil yang berandal itu minggat sambil melarikan kunci itu. Atau memang kau yang menaruhnya agar kau bisa memilikinya, bukan? Oh, setelah sawahku yang lebar itu dibagi-bagi dan kalian jual, masih pula mengharapkan sesuatu. Rupanya kau ingin rumah ini juga. Rumah ini kubangun sendiri dengan segenap keringatku yang sudah ludes kering. Jangan pula kau berani merubah bentuk rumah ini. Kau kira mendiang bapamu turut mencari uang? Piuh, dia hanya bisa menyitit burung perkututnya dan mengisi kolam seperti Musta. Lastri, kau jangan diam saja. Cepat kau tangkap pencuri kecil itu sebelum ia menjual kunci-kunci itu pada tukang lauk, seperti dulu mendiang bapakmu menjual lodong. Gila, enak saja mengatakan tentang cucu kesayanganku dengan sebutan kunyuk kecil. Tidak, Bu. Dudung pasti akan mengembalikan kunci itu kalau benar dia yang mengambilnya. Hah? Tunggulah sampai Dudung pulang. Nanti pasti dikembalikan barang itu. Barang? Apakah telingamu sudah tuli, Lastri? Ketika aku seumurmu, telingaku masih seperti perawan. Kau dengar, bukan barang, kunci. Ya, kunci. Kunci. Kunci itu akan dikembalikan nanti kalau Dudung pulang. Tidak mungkin. Dudung pasti tidak akan pulang, seperti mendiang bapamu dulu. Sekarang kau ambil kunci itu atau kau purik. Kalau sekarang saya ambil kunci itu, niscaya Dudung pasti akan menangis. Dan kau lebih suka aku menangis? Oh, percuma dulu kau kubesarkan. Oh, Rusdi anakku, Rusdi anak bungsuku. Bu, Rusdi sudah tidak ada. Tak baik menangisi yang tidak ada. Ya, ia memang sudah mati bersama istrinya dalam suatu kecelakaan. Dan kau senang ya? Di rumah ini hanya ada anaknya Rusdi, cucuku si Laila yang paling sayang padaku. Oh Laila, biar nanti aku kuadukan pada Laila bahwa kunci-kunciku dicuri oleh Dudung. Oh Laila. Dari luar masuk Musta adik ipar sambil mengacungkan jempol pada Lastri. Bagaimana Musta? Beres? Mudah-mudahan cukup katanya. Kau berikan semuanya? Kuberikan semula apa yang Mbak Yu berikan padaku. 7 juta rupiah? Tidak kau pakai dulu uangnya, bukan? Dalam hal ini, aku dapat dipercaya Mbak Yu. Uang itu utuh kuserahkan padanya. Aku tidak usah mencari untung. Baju baru ini sudah cukup kok menyenangkan aku. Kalau begitu, artinya telah beres semuanya. Beres, dan hasilnya pun beres. Siapa bilang beres? Kunci itu belum kau dapatkan, kau bilang beres. Musta, bagaimana selanjutnya kata dukun itu? Beres, dan hasilnya pasti beres Mbak Yu. Untuk mengambil kunci dari anak kecil mesti pakai dukun segala. Beres bagaimana? Hari ini dia akan datang kemari dan akan beres semuanya. Kau yakin betul padanya? Iya,
Dia itu dukun nomor 1, Bayu. Dia itu terkenal pandai. Pandai dalam segala hal. Pandai menolak penyakit dan pandai membuat sakit. Pandai menghidupkan orang dan juga pandai mematikan orang. Barangkali seperti tukang sihir, tapi tunggu sajalah. Kita lihat saja nanti hasilnya. Lastri, Lastri, Apa? mana hasilnya? Kau kusuruh mengambil kunci, kau malah mengobrol. Sejak kecil, kau memang tak becus setiap kali aku menyuruhmu. Sekarang, panggillah si Musta. Ia memang cuma menantuku. Tapi ia anak yang baik dan lebih taklim daripada kau. Carilah dia di belakang. Saya Musta. Bu? Musta siapa? Musta. Musta menantu ibu. Musta menantuku yang pemalas. Suaminya masih roh. Suaminya Masiro? Kalau benar, pasti kau tinggal di belakang. Tidak salah, Bu. Kau pakai baju baru ya? Baju baru. Pantas aku jadi pangkling. Rupamu kelihatan gemuk sekarang, lebih gemuk dari biasanya. Kau tahu Musta? Apa itu, Bu? Dunia akan kiamat. Hah? Kau percaya kalau dunia akan kiamat? Tentu saja aku percaya. Setiap pengajian Ki Haji Ahmad Bakhori selalu menceritakannya. Pastilah itu. Ada-ada saja kejadian di muka bumi yang tua ini. Aneh-aneh dan jahat sifatnya. Anak kecil berani kepada orang tua. Ilmu agama ditinggalkan. Ilmu disalahgunakan. Dan kau tahu? Apa itu, Bu? Si Dudung jadi pencuri. Siapa? Dudung. Dudung anak kemenakan kamu. Si Jati anaknya si Lastri yang di Jakarta. Sekarang jadi pencuri. Jadi pencuri. Itulah kenapa tadi ku katakan dunia akan kiamat. Dudung benar-benar mencuri. Mengambil barang orang lain tanpa izin, apa itu namanya kalau bukan pencuri? Tolol. Mencuri apa? Kau memang betul-betul tolol dan pemalas, Musta. Rupanya kau malas juga untuk berpikir. Bukankah aku sudah menerangkannya? Dan lagi pun, Lastri telah pula menceritakan padamu. Belum. Belum? Lalu apa saja yang kamu cakapkan baru saja? Soal dukun. Soal dukun? Apa ada yang sakit? Atau kau sendiri yang kesurupan? Lastri, jadi kau belum menceritakannya padanya? Cerita apa? Kalian memang goblok atau kalian memang berkomplot pura-pura dungu untuk merebut kunci-kunci itu? Kunci? Kunci ini? Hah? Betul kataku, kalian memang berkomplot. Kalian memang telah menaruh kuyuk kecil itu untuk mencuri kunci-kunci di bawah kasur. Kunci-kunci ini saya temukan di depan pintu luar. Bohong, berikan kunci itu. Barangkali kunci ini tercecer di bawah si Dudung. Bohong, aku tidak percaya. Kau memang suka bohong seperti mendiang suamiku. Sekarang sudah pasti, rupanya kedatanganmu kemari untuk mencari kunci ini. Lastri dan kalian berdua pasti telah memesan dukun untuk menenungku. Ya pasti, sering kulihat kalian berbisik-bisik dalam seminggu ini. Hehehe, kalian tidak akan mendapatkan kunci ini sekarang. Saya jangan kalian kira terlampau bodoh membiarkan kunci-kunci ini. Aku harus mencari akal. Akan kutaruh di mana ya? Itu soalnya. Keduanya saling mempaskan nafas. Lihat, siapa orang yang tidak jengkel menghadapi orang tua serevel dan sejudes itu? Memang, Mbak Yu. Seluruh orang dimarahinya, seluruh orang dimakinya. Setiap saat dan di mana saja. Semua orang didakwa akan mencuri barang-barangnya. Kerjanya cuma marah-marah saja. Dan alangkah marahnya ia kalau makan tidak dengan lauk ayam. Seperti anak kecil. Musta, Ya, Mbak Yu. saya kira akan lebih baik kalau pekerjaan Pak Dukun itu lekas selesai. Lebih segera lebih baik. Dan tentunya akan lebih segera mendapatkan kebebasan yang lama ini kita idam-idamkan. Tidak percuma saya memberimu pakaian 2 setel sekaligus. Tidak lama lagi pasti beres semuanya. Tidak lama lagi pasti kita akan mendapatkan semuanya. Hehehe. Tentu, rencana ini harus berhasil. Baru akan lega nanti setelah aku menguasai rumah ini dan perkutut-perkutut Bapak. Karenanya tidak boleh tidak, rencana ini harus berhasil. Pasti. Dukun kita ini amat terkenal, pandai, dan manjur hampir di seluruh Jawa. Tapi Musta, apakah syaratnya sudah beres betul? Sudah beres, Mbak Yu. 7 kilo beras, 7 kilo ketan,
7 ekor ayam cemani, 7 ragam kembang, 7 gayung minyak kelapa, tapi uang yang 7 kali 7 juta rupiah belum Mbak Yu. Pada hari ini, siang Jumat Kliwon, beliau akan kemari untuk melaksanakan tugasnya. Barangkali sebentar lagi beliau akan datang dan beres Mbak Yu. Hehehe. Nenek muncul dari dalam dan berteriak. Ia begitu gembira. Mustah, Mustah, Ya Bu, saya dapat akal, saya dapat akal. Oh, saya dapat akal. Mustah, kau tahu? tidak. Tentu, sebab itu dengarlah Mustah, menantuku yang malas. Ketahuilah, kunci-kunci tidak lagi saya taruh di bawah kasur seperti biasanya. Sebab semua orang sudah tahu. Sekarang kunci itu kumasukkan ke dalam kendi. Dan kendi itu akan saya letakkan di antara lemari di dalam kamar. Tahu? Hah, tolol, aku tolol. Kenapa semuanya aku ceritakan kepadamu? Bukankah kau dan Lastri calon pencuri kunci itu? Tidak, oh tidak. Hei, kau tahu kunci itu tak akan kutaruh di dalam kendi. Oh, tolol, terpaksa aku harus mencari tempat lain untuk menyembunyikan kunci itu. Mustah, Ya Bu, kau tidak sepantasnya mendengarkan semua akalku tadi. Tolol, pemalas. Aku terpaksa harus mencari akal lagi. Oh. Kembali Lastri dan Mustah melepas lelah. Lihatlah, kepala siapa yang tidak akan bejat mendengar semuanya. Ocehannya itu tidak termakan oleh ingatannya. Hartanya yang sudah hilang dan sirna itu, sekarang kunci-kunci yang di pikirannya. Untuk apa orang mencari kunci yang tidak berguna itu? ya Mbak Yu. Semua orang dituduh mencuri barang-barangnya yang sudah tidak ada lagi. Iya Mbak Yu, di pikirannya lumbung-lumbung, peti-peti, dan lemari tempat batiknya dulu masih ada hartanya. Dia tidak ingat kalau semua hartanya sudah dibagi-bagikan pada anak-anaknya. Dan sekarang dia malah ngoceh seakan-akan anak-anaknya telah merampas segala harta benda miliknya. Seperti orang gila. Mustah, Ya Mbak Yu, saya kira akan lebih baik kalau dukun itu segera kemari. Kalau perlu, susulah dia. dia hanya tenaga kita Mbak Yu. Dia tidak jauh dari sini. Maksudku, rumahnya tidak jauh dari sini. Sebentar lagi tentu dia kemari. Tapi, Ada apa Mbak Yu? bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tak ada dosa dalam hal ini? Dosa? Seperti kata Mbak Ayu kemarin. Tidakkah orang bersyukur kalau ada seorang yang mempercepat usianya? Ketuaannya yang membuat capek. Dan bukankah hal ini amat menyenangkan dan suatu kelegaan bagi orang yang bersangkutan? Bukankah Mbak Ayu berkali-kali berkata begitu? Ya. Dan semuanya akan berjalan baik seperti kejadian yang baik dan lumrah. Ya. Rencana kita harus berhasil Mbak Ayu. Kau tidak akan banyak racun yang harus kita telan setiap hari. Ya. Harus. Semua keluarga kecuali si Laila putri mendiang si Rusdi. Semua menyokong dan menyetujui rencana ini. Sudah lama juga dan sudah cukup lama kita berikhtiar. Segala dukun dan doa-doa sudah saya coba. Semuanya kandas dan gagal. Seandainya dukun itu kemari dan ada yang tahu bagaimana Mbak Yu. Maksudmu ibu akan tahu? Tidak, Mustah. Ibu dapat kita bohongi. Bukan. Maksudku, bagaimana kalau si Lala tahu Mbak Yu? Itu urusanku. Anak manja itu memang satu-satunya penghalang. Tapi itu urusanku. Dan memang hanya dialah yang tidak mau tanda tangan dalam urusan ini. Tapi semuanya akan gampang dapat saya selesaikan. Dari dalam keluar nenek dengan menyangga piring kecil dan kunci-kunci yang menggantung di lehernya. Dia sedang makan dan sengit bergelur dengan sayap ayam itu. Mustah, sayap ayamku hilang satu. Mustah, sayap ini tinggal satu. Yang satu lagi tentu dimakan Dudung. Atau kau sendiri yang mengambilnya? Dia lupa kalau sayapnya yang satu telah ditelannya tadi pagi. Dari luar terdengar suara. Permisi, kula nuwun. Monggo. Mungkin Madukun yang datang Mbak Yu. Oh, Madukun. Silakan masuk Mbah. Terima kasih. Silakan, Mbak. Mustah, ambil dupanya cepat. Suasana dalam rumah. Musta masuk ke dalam dan muncul lagi telah membawa amplop kecil dan berpara-para dengan asap yang mengandung minyak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Biarlah
saya berdiri saja. Hari ini mudah-mudahan hari baik. Semoga hari yang baik ini, meskipun di luar hari hampir tak berdaya menghadapi mendung. Tapi mendung itu ada dua, mendung baik dan mendung buruk, mendung rugi dan mendung untung, alias mendung mujur. Keduanya selalu mengajak kita berteka-teki, tetapi Gusti Pangeran telah memberi kurnia kepada saya kepala yang baik untuk menebak segala teka-tekinya. Tapi saudara... Ada apa, Pak Dukun? Oh, tidak apa-apa. Hari ini hari apa? Jumat Kliwon, Pak. Maafkan, saya tidak bertanya pada saudara. Biarkan saya bicara sendiri, meskipun sebenarnya tidak. Hari ini hari apa? Demikianlah langit menciptakan berbagai-bagai hari yang sebenarnya cuma ada dua, yaitu hari naas dan hari untung. Dan hari ini adalah hari baik. Langit luas telah menerima semuanya. Oh ya, mumpung semua genap 7, kecuali kertas yang 7 kali 7 belum. Tidak, Pak Dukun. Yang 7 kali 7 itu akan segera kami genapi, Mbah. Ya, betul Mbak Dukun. Seperti kata saya tadi, biarkan saya bicara sendiri. Oh, maafkan kalau begitu, Mbah. Iya, maafkan kalau begitu. Saya sungguh tidak mengerti. Kenapa, Mbah? Saya belum dapat memusatkan pikiran. Apakah karena syaratnya tidak genap, Mbah? Betul, sangat betul. Kenapa Nyonya menginginkan sekali ibu Nyonya mati? Maafkan kalau saya bertanya seperti itu. Sebab terus terang saja pekerjaan ini baru bagi saya dan paling sukar. Saya tentu saja akan berikhtiar untuk Nyonya, meskipun Tuhan juga yang menentukan. Sekoyang-koyang nenek berteriak minta tolong dan muncul keluar kamar. Pencuri! Pencuri! Tolong, ada pencuri! Pencuri? Pencuri apa? Kuyuk kecil itu mencuri lagi sayap ayamku. Lastri, sekarang juga kau mesti menukarnya. Aku mengidamkan tidak mau makan tanpa ikan ayam. Sejak muda dulu aku mengidamkan hidup enak di hari tuaku dengan makan berlauk ayam. Ayo Lastri, kau harus menukarnya. Ya tapi tak usah ribut. Lagi ada tamu. Peduli apa aku dengan tamu itu? Ayamku mesti kembali. Musta, pergilah kau beli sayap ayam. Di mana kita bisa beli ikan ayam goreng di sini jam gini, Mbak Yu? Di warung dekat kelurahan. Warung itu tidak jual goreng ikan ayam. Di sini hanya ada kalau pagi hari sebelum Pak Subur menjajakan jualannya ke segenap kota. Bu, besok saja kita beli lagi. Sekarang tidak ada orang menjual goreng ikan ayam itu. Peduli, sayap ikan ayamku mesti mendapatkan gantinya. Pasti mendapatkan gantinya besok. Sekarang, besok, sekarang. Besok. Oh, kau kejam, Lastri. Kau bentak-bentak aku. Papamu pasti marah. Oh, aku harus pikir. Aku harus puri. Musa, kau mesti mengantar aku ke Surabaya besok atau pergi ke Bandung. Akan kuadukan semua ini pada si Pus atau si Sri. Aku harus puri. Papamu pasti marah. Berdosa kamu. Kamu harus puri. Sesaat mereka tidak melakukan apa-apa. Maafkan Mbak Dukun, pekerjaan ini agak terganggu. Tidak apa-apa, orang tua memang lumrah. Dari kecil kembali ke kecil. Musta, tolong Mbak Dukun buatkan minuman. Silahkan mulai, Mbak. Baik. Jadi, semua ini benar-benar kehendak Nyonya. Dan seluruh keluarga. Ya, artinya Nyonya dan semua keluarga menghendaki ibu Nyonya mati.
Baik, tolong biarkan suasana di ruangan rumah ini sepi. Malam di atas malam hitam, di mana mentari silau, disitulah segalanya terbenam. Burung hantu melayang di langit yang curam dan berkata dengan nyanyian sumbang tentang korban setiap kehidupan. Berkelahilah, berkelahilah. Ya, ya. Oke, ya. Jumat Kliwon permulaan bulan ketiga jam 10. Maksudnya, Mbah? Ibu Nyonya meninggal tepat pukul 10 pada hari Jumat Kliwon bulan ketiga. Hah? Musta, Musta. Semua akan terlaksana, Musta. Coba diulangi, Mbak Dukun. Tepat akan meninggal pada pukul 10 hari Jumat Kliwon permulaan ketiga. Bulan ketiga. Jumat Kliwon permulaan bulan 3 pukul 10. Loh, bukankah itu hari ini? Hah? Oh ya? Jam berapa sekarang? Hah? Sekarang jauh lewat jam 10. Sekarang malah hampir pukul 12. Apa tak salah, Mbak? Ya, barangkali salah dengar, Mbah. Saya kira tidak, tapi mungkin juga sebentar. Oh, benar, saya keliru. Saya salah dengar. Memang agak tuli telinga saya sekarang. Aduh, Gusti Jung Mangsawu kalau sampai marah-marah entah apa jadinya. Ya, memang bukan pukul 10, tapi pukul 12 katanya. Hah? Kalau begitu, sebentar lagi artinya. Pukul berapa sekarang, Bayu? Kurang 10 menit pukul 12. Kita tunggu saja, Bayu. Di mana Ibu Musta? Paling masih tidur di kamar. Barangkali sedang menunggu waktu. Bukan begitu, Mbak Dukun? Ya. Silahkan diminum susunya, Mbak Dukun. Terima kasih. Habiskan saja, Mbak. Saya harus bersemadi. Sekiranya kalau hari ini yang ditentukan. Musta, Ya, Bayu. kau tengoklah ke dalam. Sedang apa Ibu sekarang? Jangan sampai ketahuan kau mengintipnya. Baik. Sepi mengisi ruangan itu. Mbak Dukun masih bersemadi. Lastri begitu gelisah dan gemetar sekujur tubuhnya. Ia ingin bertanya pada Mbak Dukun, tapi tak berani. Macam kumbang mengaum dalam hutan, mencari dan membaui jejak mangsanya. Di langit terbang elang dengan munyam anak ayam, sementara mendung melibatkan dirinya. Bergumpal-gumpal kabut berisi air mata yang ditimba dari duka manusia. Sebab usia yang panjang hanya berisi derita yang dilahirkan oleh tangan serakannya. Dan sekarang berbarislah para setan menyanyikan lagu kemenangan. Tatkala Dukun menuliskan dengan komat kamitnya, muncul Musta dari dalam. Sedang apa Ibu? Hah? Tidur. Ibu sedang tidur, Mbak Yu. Tidur? Barangkali sedang menunggu waktu. Barangkali iya. Pukul berapa sekarang, Mbak Yu? Pukul 12 kurang 5 menit. Apa yang kau rasakan, Musta? Tidak tahu. Tidak mengerti. Kosong, Mbak Yu. Musta, Ya, Mbak Yu. bagaimana menurutmu kalau Ibu benar-benar meninggal? Bagaimana ya? Aku tidak tahu, Mbak Yu. Aku tidak mengerti. Menurut Mbak Yu bagaimana? Aduh, aku nih bertanya sama kamu. Lo kok malah balik bertanya? Kau tidak merasakan apa-apa? Kosong. Hampa, Mbak Yu. Sudah sampai waktunya. Agaknya aku seperti kedinginan. Kegelapan demi kegelapan, berlapis-lapis kegelapan
dirinya, mempertontonkan segala rahasia, dan tatkala sampai saatnya bertarlah pohon-pohon dalam hutan di sibak cakar para harimau yang marah mencari jejak bangsanya yang kini jadi bangkai. Coba kau tengoklah lagi sekarang. Aneh, Apa yang aneh? aku jadi gemetar. Aku juga. Tapi segeralah kau ke dalam. Aku takut, Bayu. Musta, Ya, Bayu. Lonceng berdetang 12 kali, dengan irama yang penuh ragam memenuhi udara yang telah penuh ketakutan. Dukun masih tetap bersemadi sambil berdiri. Lastri dan Musta semakin ketakutan. Musta, kau tengoklah ibu Musta. Segera Musta. Baik, Bayu. Dengan gemetar, Musta mengangkat kakinya masuk ke dalam. Sepi beberapa detik, tiba-tiba kesunyian dipisahkan oleh teriakan Nyonya. Ayo, mau mencuri kunci ya? Mau curi ya? Beliau masih hidup. Hah? Dia masih hidup. Yang berkuasa akhirnya yang membuat cerita. Tuhan pencipta alam semesta. Tegar. Ampuh seperti pohon beringin. Tegak seperti pohon kelapa. Berapa kali sudah ikhtiar dijalankan? Beberapa kali sudah ikhtiar dijalankan. Semuanya gagal. Gagal sama sekali. Dan kali ini pun juga gagal. Dan ini berarti selama ini kita telah tertipu. Mbah Dukun, Iya, Nyonya. dia masih hidup. Memang begitu kenyataannya. Memang. Jadi Mbah Dukun telah menipu saya. Saya kira tidak. Saya kira tidak. 7 kilo beras, 7 kilo ketan, 7 ekor ayam, dan 7 juta rupiah amblas tanpa meninggalkan bekas apa-apa. Semestinya Mbah Dukun dapat bekerja lebih baik. Dan sekarang, apalagi yang saya dapat katakan selain bahwa dia masih hidup? Apakah saya tak bisa menyatakan bahwa ini berarti saya telah kena tipu dan Mbah Dukunlah penipunya? Saya kan cuma mengikhtiarkan. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya saya akan mengikhtiarkan segala kehendak Nyonya, meskipun Tuhan punya ketentuan. Dan saya sudah mengikhtiarkan segalanya dengan cara dan kemampuan saya. Semua telah saya coba. Sekarang, apakah Nyonya akan menyalahkan saya? Ya. Katakan apa saja yang patut Mbak Dukun katakan. Yang jelas, saya tak pernah membeli lotre. Saya membayar Mbak Dukun untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan saya. Dengar, sekarang dia masih hidup. Begitulah, Nyonya. Begitulah, tapi kenapa Mbak Dukun mengatakan bahwa semuanya akan pasti berhasil? Ya kan, Musta? Barangkali begitu kata anak Musta, tapi saya tak pernah mengatakannya. Seorang dukun yang baik tak pernah berbuat ceroboh dengan mengucapkan kata-kata serupa itu. Kalau begitu, kau yang telah menipu saya, Musta. Jika demikian halnya, berarti saya telah kena tipu masyarakat. Setiap orang dari luar daerah ini yang telah membuat saya yakin saya pada keajaiban dari Mbah Dukun ini. Apa-apa yang diucapkannya semuanya bersumber dari segala orang di sini. Dan itu berarti saya juga telah kena tipu, Mbah. Setan semuanya. Setelah begitu kejadiannya, kalian mau lepas tangan. Saya kena tipu. Tidak? Dan sekarang, apakah saya harus menyalahkan semua orang di kota ini? Dan saya harus menyatakan bahwa semua orang telah menipu saya? Begitu maumu? Tidak. Sekarang tolong dengarkan saya. Sekarang ini saya merasa bersyukur. Karena saya merasa bersyukur padahal semua pekerjaan saya gagal. Orang tua Nyonya masih hidup. Dan kalaupun ia mati hari ini, saya pun tidak bisa berbangga sebab pastilah bukan karena saya.
bukan karena mantra-mantra yang menjadi penyebab kematiannya. Saya telah berbuat dan semuanya berakhir dengan hampa seperti hakikat mantra-mantra saya selama ini. Hampa. Dan isi mantra itu hanya kesombongan belaka. Berpuluh-puluh tahun, setiap selesai saya melakukan pekerjaanku, setiap menjelang tidur selalu saya berpikir dan bertanya, apakah orang terlampau bodoh sehingga mau percaya terhadap apa yang kukerjakan? Apakah demikian putus asanya ia sehingga percaya terhadap kebodohan? Lucu kan, Nyonya? Tiba-tiba Laila muncul dari luar. Sangat lucu sekali Mbak Dukun. Saya harap dan saya minta supaya pekerjaan ini disudahi saja. Kalau tidak, akan aku laporkan pada yang berwajib. Dengan tuduhan Mbak Dukun akan melakukan rencana pembunuhan. Luar biasa, seorang anak dan bahkan seluruh anak-anak beramai-ramai berdoa untuk mempercepat kematian ibunya. Sudah saatnya Bude bertanya pada diri sendiri sekarang, apakah tidak lucu mengharapkan orang tuanya yang tak berdaya dan yang telah melahirkannya supaya mati? Ya Allah, seharusnya kita bersyukur mempunyai nenek yang diperpanjangkan umurnya oleh Allah. Barangkali tak seorang pun di Indonesia ini yang mempunyai usia setua nenek kita. Lancang benar mulutmu, Laila. Saya kira Bude cukup tahu apa yang saya rasakan. Kau tidak merasakan apa-apa, Laila. Kau hanya pura-pura merasakan kasihan sama nenekmu. Sebab itu, diam lebih baik bagimu. Saya kira saya tidak berpura-pura, Bude. Bukan saja saya merasa kasihan sama nenek, lalu menghalangi perbuatan ini. Dan lagi, perbuatan saya adalah wajar dilakukan sebagai cucu terhadap neneknya. Ini bukan persoalan rasa kasihan saja, Bude, tapi menyangkut pikiran waras. Sekali lagi, pikiran waras. Jadi, kau menganggap perbuatanku ini tidak waras? Saya yakin kalau saya boleh menyebutnya demikian. Apakah pekerjaan waras kalau seluruh anak beramai-ramai hendak membunuh orang tuanya sendiri? Tidak, janganlah saya dibiarkan mempunyai bude yang kejam. Lidahmu terlalu lincah-lincah memutarkan kata-kata kosong. Kau tidak mengerti dorongan yang mendorong segala peristiwa ini. Kau tidak mengerti duduk persoalannya. Kau tidak mengerti sebab musibahnya, karena kau tidak mengerti apa-apa. Sebab itu, kau hanya melontarkan kata-kata yang tak pada tempatnya. Sebelum kau menyelami masalah ini, kau tak akan mendapatkan pengertian apa-apa. Kau hanya merasa kasihan. Dan kukira sudah bijaksana seandainya kau diam saja. Kalau menurut Bude diam itu lebih bijaksana, pasti akan saya lakukan. Tapi saya adalah cucunya. Apakah saya harus diam, sementara orang hendak beramai-ramai membunuh nenek saya? Saya harus melakukan sesuatu dalam hal ini. Paling tidak, saya harus mengingatkan bahwa Bude hampir terjerumus dalam pertimbangan yang pandir. Ingat Bude, saya adalah cucunya. Kau kira aku ini siapa? Aku adalah anaknya. Justru Bude anaknya, maka Bude berpendapat wajar dan waras hendak membunuh ibunya sendiri. Tutup mulutmu. Kau telah mengatakan apa-apa yang tidak layak. Kau katakan aku hendak membunuhnya. Kau sebagai generasi baru di keluarga ini hanya tahu dan mengerti kasihan. Kau belum tahu ragam warna dalam hidup ini. Apalagi kau mengerti apa artinya berguna dan tidak berguna. Laila, dalam hidup ini tidak cukup hanya merasa kasihan. Ya Allah, jadi sudah sedemikian hitamnya niat Bude. Keji, berguna dan tidak berguna. Maksud Bude, sekarang nenek tidak berguna, maka sudah sepantasnya kalau nenek meninggal. Bude menganggap bahwa nenek telah menjadi abu karena tidak menguntungkan dan tak memberi apa-apa. Tidak berguna bagi Bude dan bahkan bagi keluarga lain. Maka Bude menganggap sudah sampai saatnya memojokkan dan membinasakannya. Orang tua yang tidak berdaya dan yang telah melahirkan Bude dan semua keluarga. Sekali lagi jaga mulutmu, Laila. Tak ada orang tahu dan takkan ada orang yang tahu kecuali kau, Lata. Dengarkan baik-baik. Nenekmu bukan saja tidak berguna bagi kita, tapi juga bagi dirinya sendiri. Untuk apa dia hidup kalau tersiksa oleh ketuaan yang panjang dan tak pernah usai, yang tak pernah putus, dan hanya berisikan kepikunan yang mencapaikan? Sebab itu, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang membantu dirinya, melenyapsirnakan sanksi badani, serta badan yang diidamkan oleh semua orang tua. Maaf, kalau pemikiran kami belum terjangkau oleh pikiran pendekmu. Maafkan, apakah Bude tidak percaya pada Allah? Sebagaimana Allah sendiri, kebenaran cuma satu, dan itu miliknya.
Apakah kebenaran itu akan dianut oleh banyak orang atau tidak? Sama saja. Baiklah, saya tidak akan berdalih apa-apa. Toh, tidak akan ada artinya buat Bude. Lakukan semuanya yang Bude kehendaki. Tapi saya yakin, semuanya akan gagal. Dan saya kira, Mbak Dukun itu pun merasakan apa yang kurasakan. Sebab pasti ia pun merasa bahwa ia sudah sangat tua. Astagfirullah. Semua dikejutkan datang nenek sambil berteriak-teriak. Pastri, 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 pasti kau yang mencuri kunci itu. Kunci? Kalau tidak, pasti kau punya duplikatnya. Ayo, mana kunci itu? Mana? Ambilkan kunci itu sebelum aku puri. Ayo, kunci itu tidak ada lagi di bawah kasur. Ayo carikan, carikan. Semua orang mencari kunci itu. Sementara nenek terus berteriak-teriak. Akhirnya Laila menangkap suatu benda yang tergantung di leher nenek. Nek, ini apa? Kunci kan? Hah? Kunci? Kunci nakal. Oh, saya sudah pikun. Saya pikun. Pikun itu gila. Pikun itu sudah tua. Pikun dan tua sama juga dengan gila. Oh, setelah aku jalani hidup yang panjang dan keras ini, akhirnya ketemu lagi kekosongan-kosongan seperti anak kecil. Kekosongan seorang anak kecil kesepian. Seorang bayi kesepian dan kehampaan yang sebenarnya adalah dugaan manusia. Kehinaan, rusak. Laila, kau pasti juga pernah berpikir dan bertanya kenapa aku masih hidup saja. Padahal aku sudah sangat tua. Oh Laila, pikun dan tua itu menyiksa. Kau tahu? Baru aku tidur tadi dan bermimpi sangat gembira. Sebab seluruh anak cucuku dan canggangku yang tersebar itu berkumpul dan bersama-sama berdoa dan menghadap Allah agar aku lekas mati. Aku sangat gembira. Kau tahu Lola? Aku sudah rindu dan kangen sama mbakmu, sama bapakmu. Mbakmu adalah laki-laki pemalas, tapi diam-diam aku mencintainya. Sedangkan bapakmu, dia anak yang pemberani, baik, cerdas dan sangat patuh sama orang tua. Karenanya aku begitu gembira mendengarkan doa-doa itu. Tapi lalu mbakmu datang dan marah-marah. Dia berkata, Kalian gila. Kalau Allah memberi sesuatu padamu, berarti ada suatu makna. Kau telah dipanjangkan usia oleh Allah. Maka bersyukurlah. Mbahmu tersenyum. Engkau harus menjaga anak-anakmu. Jagalah Laila, jagalah Dudung, dan lain-lainnya. Jagalah semuanya. Mbahmu kembali tersenyum. Lalu aku terbangun. Aku terbangun, tetapi ketika mendengar suara azan. Sekarang hari Jumat kan? Aku lalu bangun dan termenung. Lalu aku bilang pada diriku sendiri, Manis, kau harus sholat ya. Laila, setelah sholat orang selalu hidup. Laila, setelah sholat orang selalu mendapatkan kembali tenaganya dan penuh kepercayaan untuk menghias hidup ini. Ayo kita sholat bersama-sama, Laila. Mari, Nek. Tiba-tiba semua dikejutkan adanya berita Dudung terjatuh dari pohon. Mas, Ada apa? Dik Darsi, ada apa? Tolong, diatur dulu nafasnya. Jangan gugup. Yang tenang kalau bicara. Nah, sekarang bicaralah pelan-pelan. Ada apa? Dudung mas, Dudung kemanakanmu? Ya, Dudung kenapa? Kenapa dengan Dudung? Hah? Kenapa dengan kuil kecil itu? Mencuri lagi ya? Apa yang dicurinya darimu? Tolong Nenek diam dulu, biar Mbak Darsi yang menjelaskan. Silakan Mbak Darsi. Hah? Dudung tadi main perang-perangan sama teman-temannya di halaman rumahku. Setelah selesai main perang-perangan, Dudung dan teman-temannya memanjat pohon mangga kepunyaanku. Saya sudah berusaha memperingatkan mereka, tapi omongan saya tidak dihiraukan. Malah saya dilimpari mangga sama si Dudung dari atas pohon. Bersamaan dengan suara azan, tiba-tiba, Dudung jatuh dari pohon mangga. Dan
Dan kenapa digarsi? Apa yang terjadi pada Dudung cucu saya? Kepalanya mengeluarkan darah karena terbentur batu. Sekarang si Dudung dibawa ke rumah sakit sama suami saya. Astagfirullah. Yang berkuasa akhirnya. Yang berkuasa akhirnya yang membuat cerita. Tuhan pencipta alam semesta. Ya Allah, dosa apa yang telah saya perbuat hingga Engkau memberi cobaan dengan merenggut cucuku yang paling aku sayangi? Bagaimana aku harus menjelaskan pada si jatian aku? Ampunilah saya, ya Allah. Bu, ampunilah saya. Maafkan saya, Bu. Bude, lebih baik kita sekarang ke rumah sakit. Ayo Bude, kasihan si Dudung nanti. Ya Bayu, segera kita ke rumah sakit. Cepat Bayu. Lastri, Musta, Darsi, dan Laila bergegas ke rumah sakit. Tinggal Dukun dan Nenek di rumah. Suasana sepi sejenak. Karena tugas saya sudah selesai, saya mohon diri Nyonya. Yang berkuasa akhirnya, yang berkuasa akhirnya yang membuat cerita. Tuhan pencipta alam semesta. Ya. Kau benar, Badukun. Yang berkuasa yang membuat cerita. Dialah dalang dari segala dalang.